adalah proses penambangan minyak. Perjalanan saya kali ini akan ke tambang minyak tradisional yang ada di Bojonegoro. Tempatnya di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kekayaan di bidang minyak dan gas bumi atau migas. Sumur tua di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan merupakan salah satu kawasan penambangan migas yang sempat dieksploitasi oleh Belanda pada masa penjajahan. Di depan saya ini sedang dilakukan penambangan minyak, yaitu dengan menggunakan penarik sling atau kawat baja yang mengerek pipa pembawa minyak dari kedalaman 300 meter. Ini adalah proses penambangan minyak.
belakang saya ini adalah proses penambangan dari minyak di Wonocolo sini. Jadi penambangan secara tradisional, dan ini sudah dilakukan atau dilaksanakan sudah lama sekali, sejak zaman Belanda. Jadi ini sudah turun temurun. Jadi setelah ditambang itu minyak-minyak itu dikumpulkan. Nah, ini proses bakarnya seperti ini. Sejak diizinkan mengelola sumur minyak Wonocolo oleh Pertamina selaku pemilik wilayah kerja, warga sini banyak yang mengais rezeki dari tambang minyak di Wonocolo ini. Solar dan minyak tanah merupakan produk yang dihasilkan warga dari pengelolaan sumur Wonocolo. Ngeten iki wis ana sing jupuki ya, Mas? Ngeten iki wis ana sing jupuki ngoten, Mas? Di depan saya ini adalah proses penyulingan minyak mentah. Napa ditumbas Pertamina ngoten mboten? Dipendeti tiang-tiang ngoten nggih. Oh iya, pabrik-pabrik nggih. Jadi iki ana loro iki, Mas ya. Dadi sing dhuwur iki minyak ngono ya. Sing dhuwur iki minyak ngono ya. Sing ana minyake iki. Terus mari ngono disuling ning kene iki ya. Dadi ning kene iki banyu, Mas. Tipe cumane kan dhuwure banyu ya. Gawe apa ngademno iki. Iki solar apa ngogas? Solar. Ini proses jadinya, guys. Jadi ini solar yang biasanya dipesan oleh industri-industri. Dari proses penyulingan tambang tradisional ini dihasilkan solar atau minyak tanah. Aku seneng Rene. Rene sering. Sering. Sering Rene ya, Pak. Siapa? Oh yo. Ngogas karo solar. Kan ini tingkatan nih. Iya. Kalau kayak jelas kayak apa? Tak kemau. Sampai di. Kita Ngene iki banyune gak nyumboni ya, Mas? Banyune gak nyumboni. nyeboni iki. Nambahi. Iku le, ning buli iku le. Sampai kadang yo nambahi. Amit, Mas. Ini dari solar KB, Mas ya? Ini minyak tanah sih. Kalau yang sini itu minyak tanah.
Jadi ada dua proses. Yang satu itu diproduksi untuk bahan bakar solar, yang kedua itu minyak tanah biasanya yang di sini di tambang tradisional sini. Ngeten iki wis dipeseni tiyang ngoten Mas. Pabrik. Boten diarakno kaya saya akan lihat proses penyulingannya guys. Bentar. Ini yang diproduksi untuk minyak tanah. Jadi hasilnya cukup banyak. Di atasnya itu proses pendinginan. Air ini berfungsi untuk mendinginkan uap minyak mentah yang telah direbus, agar uap minyak yang mengalir melalui pipa bisa mencair. Dan proses penyulingan ini memakan waktu cukup lama. Dari minyak mentah 1,5 drum, itu menghasilkan 1 drum minyak. Nah, ini proses pembakarannya guys. Jadi di dalam itu ada tungku atau drum yang berisi minyak. Bahan bakar yang digunakan untuk tungku penyuling minyak ini dari gas yang ada di tambang. Dialirkan melalui selang menuju ke tungku ini. Dan seperti inilah hasilnya. Ini yang jadi minyak tanah. Ini juga tunggu tapi belum mulai. Mungkin nanti. Salah satu Jadi seperti itu proses pembuatan minyak atau proses penyulingan. Suara deru mesin memecah keheningan perbukitan di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Mesin-mesin itu menarik sling atau kawat baja yang mengerek pipa pembawa minyak dari kedalaman 300 meter. Itulah aktivitas para penambang tradisional di sumur minyak Wonocolo. Oleh ratusan warga yang sebagian besar berasal dari desa-desa sekitar sumur penambangan. Di seberang jalan juga terdapat penambang-penambang minyak tradisional. Nanti saya akan jalan ke arah sana. Dan sekarang saya berada di seberang jalan yang tadi. Saya akan mengitari tempat tambang ini guys.
Jadi seperti ini teman-teman. Penambangan minyak Wonocolo yang memiliki sekitar 700 sumur mulai ditambang oleh warga pada tahun 2008, yang sebelumnya dikuasai bekas kepala desa setempat setelah ditinggalkan oleh Belanda. Pak Amit, menit gambar. Jadi sumur-sumur minyak di sini banyak sekali, Kak. Barangkali teman-teman ingin Sumur minyak ini sempat mengalami penurunan produksi pada tahun 2016, dan kayaknya sekarang sudah mulai ramai lagi, ucap salah satu warga penambang minyak di sini. ini sudah istirahat ini. Dalam satu hari, penambang bisa memperoleh 200 liter, tapi juga tergantung minyak dari sumur itu tadi. Sejak diizinkan mengelola sumur minyak Wonocolo oleh Pertamina selaku pemilik wilayah kerja, warga yang menambang diwajibkan menyetor hasil mereka ke Pertamina. Solar dan minyak tanah merupakan produk yang dihasilkan warga dari pengelolaan sumur Wonocolo ini. Minimnya pendapatan juga dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi dan peralatan penambangan serta pembagian hasil bagi para pekerja. Jadi hasilnya ini dikirim ke Pertamina. Pertamina memang tidak mengeluarkan anggaran untuk pengelolaan sumur, tapi pengelolaan sumur itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Nah, satu kelompok itu ada yang 10 orang, ada yang 30 orang. Terus hasilnya dari per minggu itu dibagi anggota kelompoknya. Kita ke lokasi tambang yang mestinya masih ada. Di atas sana juga ada proses penyulingan. Depan saya itu adalah tempat atau proses penyulingan minyak. Pada tahun 2016 waktu itu, minyak-minyak di sini sempat minim atau penurunan produksi.
membuat perekonomian masyarakat penambang semakin sulit kala itu. Pemerintah setempat bersama Pertamina pada tahun itu mulai membuat alternatif baru untuk menciptakan lapangan kerja selain di sektor pertambangan. Dengan penurunan produksi, penurunan harga kala itu, akhirnya dampak ekonomi masyarakat akhirnya ikut turun. Makanya Pertamina bersama pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini mengalihkan supaya masyarakat ini tidak hanya tergantung pada minyak dan dialihkan ke wisata ini. Dan akhirnya perbukitan di desa Wonocolo saat ini mulai berbenah menjadi tempat wisata baru berupa wahana wisata migas Wonocolo. Staf pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Dijadikannya kawasan pengeboran minyak Wonocolo sebagai destinasi wisata merupakan alternatif pilihan bagi warga untuk mencari pendapatan. Meski aktivitas penambangan minyak masih tetap dijalankan oleh penambang. Karena wisata nggak pernah mati, kalau minyak ini akan habis. Pada saatnya nanti akan habis. Makanya tempat ini dibungkus dengan wisata, yaitu wisata edukasi, dan tentang pertambangan yaitu tambang minyak tradisional. Sini iki ngajeng. Ngeten iki dadose napa Pak solar? Bensin? Jadi enten Amit Pak yo ndelok sing ngono ya. Ini adalah salah satu proses penyulingan. Saya lewat sini dulu, saya lihat. Nah, ini proses penyulingan. Amit Pak. Jadi di sini banyak sekali proses penyulingannya. Nah, seperti itu. Saya akan mencoba lihat di sana. Amit Mas. Juga gambar. Niki nggak damel kajeng mboten Mas? Pembakarane ngoten. Mboten. Langsung nganggo minyake ngoten mawon. Wape. Jadi iki proses pembakarannya iku gawe langsung dari uap dari tambang iki kae Mas ya. Jadi uap dari tambang itu mengalir dari sini. Sedinten ngolehna pirang liter Mas? Ngeten iki? Iya. Kali 100 liter. Jadi solar nopo kali bensin? Solar kali gas. Oh, minyak tanah. Jadi ini di Mas iki. Amit Mas ya. Amit Pak. Gak milih ya iki ya? Oh lagi iki. Dalamnya pundi? Sangi Tuban. Jadi nanti hasilnya itu di sini. Cuman yang baru dinyalakan jadi nggak keluar. Proses produksi minyaknya seperti ini. Balik Tuban pundi. Kulo Sangi Tuban kotae. Mondokan.
Kok cukup dari ya? Kuwatah nggih Pak ngiri ya. Sawai mriki. Potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Bojonegoro merupakan modal besar untuk membangun daerah. Keunikan formasi minyak di Bojonegoro yang merupakan satu-satunya di dunia harus dapat dimanfaatkan dengan baik melalui eksploitasi migas maupun pariwisata biologi. Pekerja tambang berharap pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari menambang minyak yang keluar dari bumi Bojonegoro. Diharapkan tetap dapat dirasakan oleh masyarakat yang harus bersaing dengan pemilik modal maupun korporasi asing. Muter lagi ke sini guys. Ini juga ada. Di tempat ini kita berasa berada di era peradaban kuno, di mana belum ada teknologi. Jika ingin merasakan era peradaban kuno, mungkin wisata ke tambang minyak tradisional Wonocolo ini adalah solusinya. Nah, ini yang sudah jadi dari proses penyulingan. Ini tadinya apa Mas? Solar. Nah, ini minyak tanah. Warnanya kuning. Kalau solar tadi warnanya hijau, biru, hijau biru. Ini proses pendinginannya pakai air. Jadi di bawah air, di dalam air ini ada pipa minyak yang sudah dibakar ini. Dan ini proses pembakarannya. Dengan sebuah tambang minyak yang tergolong besar dan unik, dikarenakan masih menggunakan cara tradisional ini, masyarakat menemukan sebuah potensi dengan memanfaatkan kawasan tambang ini menjadi sebuah wisata edukasi. Selain itu, di kawasan Wonocolo ini sendiri mempunyai sebuah fenomena yang bernama jebakan anti-clean, yaitu di mana ada sebuah jebakan minyak yang berada di ketinggian air laut, yang mana hal ini kemungkinan menjadi salah satu di dunia yang masih memproduksi minyak sampai sekarang. Yang menjadi daya tariknya sendiri yaitu dengan adanya fenomena jebakan minyak tersebut, sampai biasanya juga ada peneliti dari luar negeri yang datang ke sini untuk melihat itu. Selain itu, didirikannya wisata ini juga memiliki sebuah tujuan, yakni agar tidak ada penambahan sumur minyak yang sudah sangat banyak dan berpotensi membuat kerusakan yang lebih parah di sekitar kawasan. Dengan hal ini, selain sebagai sebuah wisata edukasi, yang mana pengunjung bisa melihat suasana para penambang yang menambang minyak secara tradisional, serta juga bisa digunakan sebuah penelitian mengenai migas.
Di depan ini adalah proses nambang. Saya akan coba untuk melihat. Nah, ini salah satu proses nambang. Pamit. Salah satu proses nambang. Ini adalah minyak yang dihasilkan, minyak mentah yang belum diolah.